What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film leluhur asal Filipina yang berjudul menceritakan tentang seorang wanita cantik yang mengalami kejenuhan dengan suaminya karena jarang bisa membuatnya bahagia ketika berpusreng. Di saat lagi jenuh-jenuhnya itulah ia pun berkenalan dengan seorang pemuda tajir melintir dan kehadirannya membuatnya merasa seperti hidup kembali. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita cantik bernama Elaine. Setelah bangun dari tidurnya, ia pun segera bersiap untuk sarapan. Lantas ketika akan berangkat bekerja, sang suami yang bernama Orly ternyata baru pulang bekerja sehabis lembur sebagai seorang kurir. Elaine sendiri hidup di perkampungan kumuh padat penduduk. Ia baru menempati rumahnya sekitar 3 bulan yang lalu. Masih baru lah cuy. Dan setiap kali berangkat kerja, Elaine kerap kali ditawar oleh tetangganya itu untuk mau berpusreng dengan mereka. Namun untungnya Elaine selalu menolak dan memilih mencari uang halal dari bekerja sebagai penjaga pintu tol. Hari itu Elaine bekerja dari jam 3 dini hari. Dan berkat parasnya yang cantik, ia pun tak jarang menemui pujian dari para pengemudi. Sementara di waktu yang sama di rumah, Orly kedatangan sang kakak yang mengatakan kalau ibu mereka akan tinggal di sini. Ia tak bisa menjaga sang ibu karena banyak yang harus ia tanggung. Sementara Orly dan Elaine yang memang belum memiliki buah hati, dianggapnya masih punya banyak waktu luang untuk mengurus sang ibu. Ketika itu Orly pun bilang kalau dia harus menanyakan hal ini kepada Elaine terlebih dahulu. Pasalnya rumah mereka ini cukup sempit dan karena pasangan baru mereka ini lagi sering-seringnya berpusreng. Jadi kurang gitulah kalau ada si ibu. Lantas siang harinya ketika Elaine sudah pulang bekerja, Orly pun langsung menceritakan pada Elaine mengenai niat kakaknya itu yang meminta sang ibu untuk tinggal di sini. Ketika itu meski berat, Elaine ternyata begitu perhatian dan ia pun memperbolehkan mertuanya itu untuk tinggal di rumah. Di sisi lain, di sebuah proyek gedung, seorang pemuda bernama Marcel yang berprofesi sebagai civil engineering terlihat menemani owner untuk berkeliling proyeknya. Meski masih cukup muda, Marcel terlihat sangat profesional karena jago ngomong juga nih doi cuy. Hal ini pun membuat si owner jadi terpukau olehnya. Lantas saat jam makan siang dan proyek menjadi sepi, si owner ini tiba-tiba malah ngajak Marcel untuk melaksanakan perpusrengan duniawi di proyek itu juga. Marcel tentunya nggak bisa menolak. Namun ternyata kegiatan mereka itu malah jadi tontonan para tukang di sana. Lantas pada keesokan harinya ibunya Orly datang ke rumah Elaine ditemani dengan kakak iparnya. Ibunya itu ternyata mengalami sakit kebutaan dan Elaine menyambut mereka dengan baik. Sesaat kemudian Orly pun datang. Ia sempat berdebat dengan Elaine mengenai ibunya yang hanya akan membuat mereka makin susah dan berniat untuk memasukkannya ke panti. Namun Elaine menolak dan berkata bahwa hari-harinya ini sudah cukup jenuh dan dia berharap dengan kehadiran ibu mertuanya itu bisa sedikit mengubah kesehariannya jadi lebih berwarna. Lalu karena rumah mereka tanpa sekat, Elaine pun meminta Orly untuk membuat sekat dari tirai sebagai kamar sang ibu. Singkat cerita, hari demi hari berlalu, Elaine pun mulai nyaman tinggal bersama sang ibu mertua. Untungnya ibunya itu juga tahu cara berterima kasih sehingga membantu mereka mengurus rumah. Lalu malam harinya di tempat kerja, Elaine secara nggak sengaja bertemu dengan seorang pemuda tampan yang tak lain adalah Marcel si kontraktor ini. Marcel yang emang jago ngomong ini pun mengajak Elaine berkenalan sambil memuji kecantikannya. Dan itu membuat Elaine mengeluarkan sedikit senyuman manisnya. Semenjak saat itu Marcel pun terus lewat tol hanya untuk bisa bertemu dengan Elaine. Dan bisa dipastikan Elaine pun jadi semakin terlihat ramah pada pemuda itu hingga mereka pun akhirnya bertukar nomor telepon. Keesokan harinya sepulang bekerja, Marcel pun menjemput Elaine untuk pertama kalinya.
Dan mereka kemudian beranjak ke sebuah kafe. Mereka mengobrol lebih jauh tentang keseharian mereka masing-masing. Ellen menceritakan kalau ia sudah menikah, sementara Marcel memiliki kekasih, namun ia mengaku tak bahagia dengan kekasihnya itu. Dan alasan itulah yang ia gunakan untuk bisa mendekati Elaine. Dari tatapannya kelihatan banget cuy kalau Elaine ini juga mulai menyukai Marcel. Lantas ketika di rumah, sebuah fakta terungkap. Ternyata sebelum melaksanakan perpusrengan duniawi, si Orly ini wajib nonton film kakek Sugiono dulu. Kalau enggak, batang karetnya nggak akan bisa aktif. Dan malam itu karena kelelahan banget, Elaine pun menolak ajakan Orly untuk berpusreng. Hal ini pun membuat Orly jadi marah hingga ia pun berlaku kasar dengan Elaine. Lantas keesokan harinya, Marcel kembali menjemput Elaine. Elaine menceritakan kejadian yang baru ia alami semalam. Marcel ternyata peka banget cuy. Dan tanpa basa-basi, ia pun mengajak Elaine untuk jalan-jalan guna menenangkan pikirannya. Namun ternyata ada udang di balik bakwan. Di pinggir danau yang sepi itu, Marcel pun mulai melancarkan aksinya untuk mengajak Elaine melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan tentunya ajakan itu pun disambut baik oleh Elaine. Hari demi hari berlalu, Elaine terlihat semakin bersemangat menjalani kesehariannya. Apalagi saat ini hampir setiap hari ia diajak jalan dengan kekasih barunya itu. Tak jarang mereka pun mencari pengalaman baru dengan berpusreng di tempat yang belum pernah Elaine rasakan, seperti di mobil, di dalam toilet umum, hingga di pinggir jalan tol. Itu semua membuat Elaine benar-benar merasa hidup kembali dan jadi punya adrenalin. Nggak seperti dengan Orly yang selalu begitu-begitu aja. Sementara kondisi di rumah, Orly pun mulai menyadari perubahan Elaine. Ia sering pulang terlambat dan kerap kali mencuekinya. Namun saat itu Orly nggak punya pikiran aneh-aneh. Dia menganggap kalau istrinya itu hanya sedang marah karena perlakuannya yang buruk tempo hari. Elaine sebenarnya nggak hanya sibuk bekerja. Setiap hari libur ia pun menyibukkan diri untuk merawat tanaman di lingkungannya. Dan kesempatan itu selalu dimanfaatkan para tetangganya untuk sedikit cuci mata. Suatu hari di hari Minggu yang cerah, Elaine tiba-tiba kedatangan Marcel di rumahnya. Padahal mereka udah sepakat kalau mereka cuma bisa bertemu di hari kerja, dan Elaine juga merahasiakan tempat tinggalnya. Namun pemuda itu beralasan kalau ia hanya ingin memberinya kado sambil terus mancing-mancing. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Elaine, ia pun juga diajak ke rumahnya Marcel. Dia memutuskan untuk bolos kerja. Elaine pun dikasih hadiah berupa sebuah baju. Dan setelah itu Marcel pun mengajaknya untuk berpusreng. Namun ternyata pemuda itu sudah menyiapkan kamera tanpa sepengetahuan Elaine. Beberapa hari kemudian Elaine diberi nasihat oleh ibu mertuanya. Ibunya itu mengatakan kalau kemarin ia mendengar Elaine yang bermesraan namun bukan dengan Orly. Ia memang tak bisa melihat, namun mengaku kalau pendengarannya itu benar-benar tajam. Elaine pun mulai panik dan hanya bisa berdiam diri. Singkat cerita, 2 minggu waktu berlalu. Siang itu ketika sedang bekerja, Elaine tiba-tiba mengalami mual. Dan setelah diperiksa, ternyata doi mengalami tekdung. Elaine benar-benar stres kala itu. Pasalnya sudah hampir 3 minggu ia dan Orly nggak melakukan perpusrengan duniawi. Ia pun akhirnya mencoba membicarakan hal ini kepada Marcel sekaligus meminta pertanggungjawaban. Namun kala itu Marcel bilang kalau itu belum tentu adalah benih darinya. Bisa aja dari Orly. Dan pada hari itu ia memilih untuk acuh dan menolak untuk bertanggung jawab. Elaine benar-benar merasa bersalah. Ia menganggap dirinya adalah wanita paling bodoh di dunia ini. Elaine yang selama ini cuek terhadap Orly akhirnya menghubunginya. Ia pun meminta maaf namun belum mengakui semua kesalahannya. Dalam hatinya berkata kalau Elaine tak ingin mempermainkan Orly lagi. Untuk itu ia pun bilang kalau malam ini ia akan memberikan kejutan untuk Orly. Lantas Elaine pun sampai memesan sebuah VCD baru untuk membangkitkan personeling Orly nanti malam. Dan setibanya di rumah, Elaine pun langsung mempersiapkan VCD yang baru dibelinya tadi. Beberapa saat kemudian Orly pun pulang dari bekerja. Elaine menyambutnya dan tanpa basa-basi mereka pun langsung pemanasan sambil nonton VCD barunya. Awalnya Orly gak menyadari apapun, namun setelah beberapa saat
Orly pun sadar kalau wanita yang ada di film itu adalah Elaine dong anjir. Orly langsung nge-freeze seketika. Orly benar-benar shock hingga tiba-tiba ia justru terkena serangan jantung dan langsung berpulang ke dunia anime saat itu juga cuy. Elaine pun hanya bisa menangis melihatnya. Ia benar-benar merasa bersalah. Elaine yang benar-benar merasa bersalah akan kejadian itu, ia pun memutuskan untuk mendatangi Marcel ke rumahnya dan berjalan dengan tatapan kosong di tengah guyuran hujan. Lantas tibanya di rumahnya Marcel, Elaine pun langsung menjedor Marcel hingga ia auto berpulang ke dunia anime. Dan setelah itu filmnya pun selesai.